Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berharap Belt and Road Initiative (BRI) bisa terus bersinergi dalam pembangunan infrastruktur. Jokowi juga berpesan supaya BRI tidak dipolitisasi di tengah dunia yang makin terbelah. Jokowi menekankan hal ini di pembukaan KTT BRI ketiga di Great Hall of the People, Beijing, China. KTT tahun ini sekaligus memperingati 1 dekade BRI. Ini membutuhkan upaya kita bersama dalam menjaga nilai-nilai utama agar inisiatif ini semakin kuat dan semakin berdampak. Selain itu, Jokowi sempat menyinggung proyek kereta cepat Jakarta dan Bandung yang merupakan proyek kerjasama dengan China. Jokowi menegaskan kemitraan BRI harus berlandaskan prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan serta dilengkapi perencanaan yang matang. Keberlanjutan proyek BRI harus dipastikan untuk jangka panjang dan memperkokoh fondasi ekonomi negara mitra, bukan justru mempersulit kondisi fiskalnya. Presiden Jokowi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa 17 Oktober 2023. Beberapa hal yang dibicarakan mengenai investasi hingga situasi perang di Gaza. Pertama, Jokowi menyampaikan mengenai upaya peningkatan kerjasama investasi terutama untuk baterai EV dan otomotif, pabrik suku cadang, kilang petrokimia, produksi baja, dan pengembangan kerjasama halal center. Presiden juga mendorong tindak lanjut kerjasama pengembangan koridor ekonomi, Two Countries, Twin Parks. Terkait perdagangan, Jokowi mengungkapkan kedua negara perlu mendorong pembaruan protokol dan peningkatan kuota impor sarang burung walet, dan penambahan jenis ekspor seperti perikanan, pertanian, dan buah tropis. Mengenai kerjasama keuangan, Jokowi juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembentukan local currency transaction melalui QR cross border untuk memfasilitasi ekspor dan impor dan investasi. Lalu, ketahanan energi, Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan akselerasi penambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 60 gigawatt hingga tahun 2040 mendatang. Selain menggelar pertemuan bilateral, kedua pemimpin juga menyaksikan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama kedua negara. Ke-10 MOU yang ditandatangani di hadapan kedua pemimpin yaitu 1. Protokol tentang persyaratan pemeriksaan, karantina, dan sanitasi veteriner terhadap produk perairan liar yang akan diekspor dari Indonesia ke Tiongkok. 2. Protokol persyaratan karantina dan kebersihan hewan akuatik yang dapat dimakan dari Indonesia ke Tiongkok. 3. MOU kerjasama implementasi inisiatif pembangunan global, Global Development Initiative. 4. MOU dialog bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. 5. MOU kerjasama pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan. 6. MOU tentang pertukaran pengalaman untuk tata kelola dan pembangunan berkelanjutan. 7. MOU tentang pembentukan mekanisme koordinasi promosi bersama poros maritim global dan Belt and Road Initiative. 8. MOU pendalaman kerjasama bidang kedokteran dan kesehatan. 9. MOU penguatan investasi dan kerjasama ekonomi. 10. MOU peningkatan kapasitas dan pertukaran serta kerjasama dalam pembangunan berkelanjutan.